Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Suryo Widianto Gumelar dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas A. Akan menyampaikan sedikit materi poin-poin yang telah kami buat dalam rangka tugas akhir ujian kompetensi mata kuliah Sejarah Dakwah Klasik oleh dosen pengampunya yaitu Pak Halim Purnomo. Yang saya ambil tema pada kesempatan kali ini adalah urgensi sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, mohon maaf ada motor, untuk membentuk kepribadian religius siswa. Yang mana kita tahu bahwasanya banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad SAW, baik dari keluarga beliau, cara membina warga, perekonomiannya, politik, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita contoh, yang kita pelajari adalah tentang dakwah beliau, yang mana beliau mengajarkan dakwah yang awalnya itu secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi semakin lama dakwahnya juga berkembang, walaupun di awal periode dakwahnya beliau sangat ditentang oleh masyarakat yang ada, oleh kaum-kaumnya. Namun karena kegigihan beliau, kesabaran beliau dalam mengajarkan agama Islam, mulailah satu persatu orang-orang ikut akan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita pahami apa sih pengertian dakwah terlebih dahulu. Secara umum yang kita ketahui adalah dakwah itu berarti seruan atau ajakan kepada sesuatu. Banyak sekali orang-orang yang mengemukakan tentang arti dakwah ini. Misalnya dari Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin yang dikutip oleh Amrul Ahmad, yaitu dakwah itu mendorong manusia agar melaksanakan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua ada dari pengembangan oleh H.M. Arifin yang dalam bukunya Psikologi Dakwah memberikan definisi sebagai berikut. Dakwah itu adalah sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tingkah laku, tulisan yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama yang disampaikan tanpa adanya unsur paksaan. Jadi sifat dakwah ini hanya mengajak, tidak melulu tentang unsur-unsur paksaan gitu. Pola pengertian yang disampaikan oleh H.M. Arifin ini bahwa dakwah itu merupakan usaha perwujudan semua ajaran Islam dalam segi kehidupan. Dalam kerangka ini, tabligh atau khutbah merupakan bagian dari dakwah Islam. Adapun pengertian khutbah adalah ucapan atau perkataan yang disampaikan dalam ceramah, misalnya khutbah Jumat. Oleh karena itu, pengertian yang disampaikan tadi itu masih cakupannya sangat luas, maka perlu pembatasan agar dapat dibedakan dengan kegiatan yang lain. Nah, adapun dengan tujuan utama dakwah itu untuk mencapai akhlak yang mulia sesuai dengan syariat Islam, ajaran Islam. Tentunya ini sejalan dengan visi misi Nabi atau tujuan Nabi diutus, yaitu seperti yang dikatakan beliau, yang disabdakan beliau, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Tentunya akhlak umat Islam. Sebab dengan akhlak yang mulia, manusia akan mengetahui fungsinya, yaitu menjadi hamba Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menegakkan prinsip-prinsip
amar ma'ruf nahi mungkar gitu, sesuai dengan esensi tujuan dakwah. Selain itu ada beberapa tujuan lain yang bisa dijabarkan melalui beberapa poin. Yang pertama, tujuan dakwah itu adalah untuk mengajak manusia yang sudah memeluk agama Islam agar selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak umat Islam yang belum beriman agar beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Yang ketiga, membina mental agama bagi kaum yang masih mu'alaf, yaitu mereka masih mengkhawatirkan keislamannya dan keimanannya. Dan yang keempat, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Tentu poin yang perlu dan harusnya menjadi landasan untuk dakwah adalah poin kedua, yaitu bukan hanya meningkatkan, tetapi kita bisa mengajak umat manusia yang lainnya yang masih belum memeluk agama Islam untuk memeluk agama Islam, tentunya dengan akhlakul karimah. Karena hal yang pertama mereka lihat, orang-orang selain Islam melihat kita sebagai muslim, yang dilihat pertama kali adalah akhlaknya yang baik. Dan itu adalah cerminan kita sebagai muslim. Ketika kita sudah dicap atau sudah dinilai baik secara akhlak oleh orang-orang non-Islam, maka mereka akan senang dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, atau mereka akan senang dengan kita dalam bergaul gitu, berteman gitu. Lalu selanjutnya ada karakteristik dakwah Nabi yang mana karakteristik ini itu juga ada di dalam Al-Quran, yang mana Nabi menjalankan atau mensiarkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam itu dengan beberapa karakteristik. Yang pertama itu memberikan peringatan. Salah satunya contoh misalkan beliau memberikan peringatan bahwa peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat, maka ada hukum-hukum tertentu yang akan mereka dapatkan nantinya. Lalu ada menggembirakan. Yang ada di dalam Al-Quran sendiri itu juga tidak hanya peringatan, tetapi ada kabar gembira atau menggembirakan, yaitu misalkan contoh itu yang disampaikan Nabi, ya mungkin untuk dakwah, wahai orang-orang yang beriman, dan seterusnya gitu. Jadi memberikan sebuah contoh balasan terhadap sesuatu yang suatu kebaikan yang dilakukan manusia itu nantinya akan mendapat balasan yang setimpal, baik pula gitu. Lalu yang ketiga, secara kasih sayang dan lemah lembut. Dan yang keempat, memberikan kemudahan. Sudah pasti ya, beliau ini Nabi Muhammad itu mengajarkan agama Islam juga penuh kasih sayang. Bisa dilihat dari beberapa kisah-kisah yang mungkin saya tidak hafal, mungkin bisa dicari kisah-kisah Nabi Muhammad ketika beliau, mungkin salah satu contoh itu ketika beliau dilempari batu dan kotoran oleh seseorang yang mana dia sangat membenci Nabi. Akan tetapi ketika itu dilakukan setiap hari, ketika Nabi lewat terus dilempari oleh batu dan kotoran. Akan tetapi suatu hari Nabi lewat dan tidak dilempari, dan ternyata orang yang sering melempari Nabi itu ternyata sakit. Apa yang dilakukan Nabi tidak langsung bersikap dendam gitu, tidak. Tapi beliau malah menjenguk dan mendoakan agar orang yang membenci Nabi tersebut, orang yang sering melempari dengan batu dan kotoran tersebut, orang itu agar disembuhkan dari penyakitnya. Lalu memberikan kemudahan. Ini juga ada dalam contohnya itu ketika kita sholat, Nabi juga memberikan kemudahan ketika kita melaksanakan syariat Islam, ibadah syariat Islam. Misalkan ketika sholat,
Ketika kita tidak mau berdiri untuk sholat, kita diperbolehkan untuk duduk. Ketika duduk pun kita tidak bisa, kita juga diberikan kemudahan untuk secara berbaring gitu. Nah, lalu dari poin-poin yang tadi tentang karakteristik, lalu tujuan Nabi, tujuan dakwah itu dikembangkan dalam pola pendidikan agama Islam, yang mana akan membentuk sebuah kepribadian siswa yang religius dari mulai tingkat kanak-kanak, lalu tingkat SD, SMP atau MA, madrasah, kemudian tingkat SMA, SMK atau MA, madrasah aliyah, pondok bahkan, dan tingkat perguruan tinggi. Maka untuk zaman dahulu mungkin belum ada pola pendidikan yang pendidikan agama Islam, karena pada zaman dahulu, pada zaman Nabi tentunya, itu mereka berhadapan langsung dengan sumber ilmu, sumber syariat, yaitu Nabi Muhammad sebagai perantara juga wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran. Akan tetapi untuk zaman sekarang ini ada beberapa ahli yang berusaha untuk memformulasikan beberapa pengertian pendidikan agama Islam, pendidikan Islam. Salah satunya ini ada Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani yang dikutip oleh H.M. Arifin, mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha mengubah tingkah laku individu, kehidupan pribadinya atau kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitarnya. Melalui proses pendidikan, perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Lalu ada dari Ahmad Demarimba, pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian umat menurut ukuran Islam. Lalu ada dari Hasan Nanggulung, memaknai pendidikan sebagai proses untuk menyiapkan generasi muda dalam mengisi perannya, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan di akhirat. Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam itu adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dalam konteks ini dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan inilah akan didapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan Islam yang diyakini. Tujuan dari pendidikan Islam ini yaitu untuk menyembah Allah dengan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, wa ma khalaqal jin wa insana illa liya'budu. Itu yang beribadah, itu yang menyembah ya. Ya, itu bisa dicari di surat Al-Kahfi ini juga ada. Itu bisa dicari lebih lanjut lah. Mohon maaf karena keterbatasan pemahaman ya. Lalu ada dari surat Al-An'am juga, yaitu sesungguhnya sembahyangku dan ibadah hajiku, seluruh hidup dan matiku semuanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu ada dasar-dasar pendidikan Islam. Tentu saja landasan dari pendidikan Islam ini ada dua yang paling dasar dan paling utama. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Ini adalah sebuah wahyu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang. Petunjuk Al-Quran dikemukakan Mahmud Syaldun dapat dikelompokkan menjadi 3 pokok yang disebutkan sebagai maksud-maksud Al-Quran, yaitu yang pertama petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut. Yang kedua petunjuk mengenai akhlak, dan yang ketiga petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum
yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Yang kedua ini, landasan yang kedua yaitu yang sunnah Nabi Muhammad dalam bentuk hadis Nabi. Dan ada lagi beberapa, ada lagi yang ketiga ini yang tadi saya lupa, cuma dua tadi, yaitu hasil pemikiran seluruh ilmu, yaitu ijtihad atau istilahnya proses berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam dalam hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini adalah usaha yang mana dalam mencari hukum, mencari sumber yang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah itu belum ada. Maka ada usaha oleh para ulama-ulama untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan yang belum ada di dalam Sunnah hadis Nabi. Nah, beberapa yang dapat diimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada aspek pendidikan tauhid. Jelas Nabi Muhammad juga mengajarkan kita tentang ilmu tauhid. Mungkin yang dulu itu belum ada tentang pembagian tauhid, yang mana sekarang kita ketahui ada beberapa pembagian ilmu tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini diajarkan dari dini, paling dasar pendidikan keimanan di sekolah. Biasanya disajikan dengan metode ceramah. Alasannya masalah keimanan menyangkut percaya kepada Allah, percaya kepada surga dan neraka. Semuanya ini berwujud immateri atau abstrak karena tidak dapat dibuktikan dengan panca indera, dan kita tidak diharuskan, tidak boleh atau bahkan membayangkan bagaimana surga dan neraka itu. Kita hanya diberikan gambaran dan kita cukup meyakini bahwa gambaran itu seperti itu, tidak perlu membayangkan lebih jauh lagi, karena apa yang ada di surga dan neraka itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita terbatas pemikirannya, manusia itu terbatas. Oleh karena itu, metode ceramah sangat tepat dalam menerangkan masalah tersebut. Maka guru dituntut untuk dapat memberikan penjelasan dan kepada anak didik dengan penjelasan yang dapat dipahami oleh anak didik tersebut. Aspek pendidikan keimanan akan nampak implikasinya dalam kepribadian anak didik melalui segi akhlak dan perbuatan, karena akhlak adalah buah dari iman. Lalu aspek ibadah seperti tadi di surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, beribadah. Lalu yang ketiga ini juga berkaitan, yaitu dimensi pendidikan moral. Akhlak itu secara bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Seperti tujuan Nabi, visi misi dakwah beliau, yaitu tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pribadi seseorang tidak mempunyai arti jika elemen akhlak karimahnya telah sirna dari dirinya. Begitu juga keluarga, masyarakat, dan bangsa akan mengalami proses kemerosotan dengan tidak terasa bila budi luhur sudah pudar. Bila kemerosotan akhlak terjadi, maka akan muncul kekacauan dan kebobrokan. Manusia tidak lagi mematuhi nilai-nilai kesopanan. Betapa pentingnya pendidikan akhlak diberikan jiwa seseorang. Mereka tidak akan melakukan tingkah laku yang mendesak, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dan aspek yang keempat
dari pendidikan Islam dakwah Nabi ini adalah pendidikan sosial. Aspek pendidikan sosial ini merupakan salah satu aspek yang di dalamnya terdapat interaksi pendidikan antara satu individu dengan individu lainnya, belum minanas. Maka pendidikan sosial dalam sekolah dapat diterapkan kepada anak didik melalui berbagai cara. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi seorang guru dalam proses belajar mengajar. Seorang guru dapat menerapkan melalui organisasi. Contohnya dalam organisasi kelas misalnya, peserta didik dilatih untuk kerjasama, saling membantu satu sama lain, dan ini semua tidak terlepas dari bimbingan seorang guru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sedikit kesimpulan dari catatan makalah ini. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada Islam. Dakwah tersebut merupakan tugas bagi setiap muslim. Pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara dakwah dengan pendidikan pada hakikatnya adalah sama, karena dakwah adalah bagian dari pendidikan dan dakwah adalah salah satu metodenya. Adapun aspek pendidikan dalam dakwah Rasulullah adalah dengan pendidikan iman, ibadah, moral, dan sosial. Pendidikan iman terkait dengan percaya kepada alam gaib, Allah, malaikat, jin, dan lainnya. Pendidikan ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, infak, dan yang lainnya. Semua ini bertujuan agar rohani seorang tidak lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aspek pendidikan moral berkaitan dengan akhlak kepada Allah dan manusia. Akhlak adalah buah dari iman. Aspek pendidikan sosial terkait dengan bagaimana seseorang mempunyai rasa kepedulian kepada sesamanya. Sosial tolong menolong. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.